kemajuan ini zaman kalau tidak dipegang dengan orang-orang yang soleh, maka akan nampak nanti zaharal fasadu fil barri wal bahr. Balik Pak Ustaz, ya Allah, anak saya nggak keluar-keluar rumah, saya seneng, saya anggap dia zikir, lagi ngapalin, lagi mutala muzakarah, nggak taunya megang HP. Terlebih-lebih ini kaum wanita, ini rentang, lebih besar lagi tuh fitnahnya ya. Ini kalau orang wanita lebih besar lagi tuh fitnahnya dibandingkan itu laki-laki. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. وفي تربيتهم عن الأولاد وحسن القيام بهم لا سيما البنات منهم ثواب كثير وفضل كبير. وقد قال عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fi bayani fadli nikah wa fi tarbiyatihim a'ni al-awlad wa husnul qiyami bihim siyama al-banati minhum sawabun katsir wa fadlun kabir. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengingatkan, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua, bahwa kita berada di penghujung akhir daripada tahun 1443 Hijriah. Wa hadhihi lailatul jum'ah akhirul ayami hadhihi syahr wa hadhihi sanah. Insyaallah esok hari ba'dal ghurubi syamsi, sore hari ba'dal Jumat, memasuki Jumat malam, Sabtu memasuki daripada awal tahun Hijriah 1444 Hijriah. Ini salah satu termasuk daripada dalam setahun ada 10 hari, 10 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah berlalu. Asyrul awakhir min Ramadan, 10 akhir daripada bulan Ramadan, dan termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu daripada Ashr min Zulhijjah, terhitung dari tanggal 1 yang baru lewat sampai 10 Zulhijjah. Pada Ramadan ada Lailatul Qadar, pada Zulhijjah ada manasik haji, ada Yaumul Arafah dan lain sebagainya. Dan terdapat mulai hitung 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram itu, termasuk yang juga yang ketiga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan-keutamaan daripada amal yang kita kerjakan pada bulan Muharram. Salah satunya dimuliakan adanya tanggal 10 yaitu Asyura. Maka lebih familiar lagi ini bulan Muharram dibilang itu bulan Syura ya, atau lebih dikenal lagi orang Jakarta lebaran anak yatim. Maka nanti berbahagialah yang yatim. Siapa yang yatim yang gak punya bapak? Ini kayak Husain yang gak punya bapak, dia yatim ya. Nanti kalau tanggal 10 diusap palanya, bagi duit. Dia kalau ngelawan, kalau nangkis, kalau malu, duitnya tarik lagi, berarti udah balik, yatimnya hilang. Faiza balagha zala yatimu, batas akhir daripada yatim itu apabila balik. Marilah kita muliakan, terhitung nanti esok
ya seluruh santri ba'dal asyar berkumpul di Masjid As-Salafiyah, kita baca maulid, zikir, tahmid dan lain sebagainya. Sebelum ghurub kita baca doa akhir tahun, dan setelah sholat maghrib berjamaah kita baca doa awal tahun. Insyaallah akan kita puaskan batin kita, dan juga zahirnya juga disiapkan juga nanti insyaallah dimasakin nasi kapsah. Hadirin jamaah rahimakumullah, berikutnya lagi ini masih pembahasan penjelasan tertib daripada ini kitab, yaitu fi bayani fadli nikah. Jadi kalau orang punya istri sama orang nggak punya istri itu beda. Kalau udah nikah keutamaannya sangat besar sekali. Emang kadang-kadang hampir lagi nih sekarang ada program dibatasi kalau orang punya keturunan, punya anak. Yang kalau zaman baheula, zaman dulu mah ya kalau punya anak kalau 5, 6 sampai 10 termasuk sedikit. Survei membuktikan, saya tanya sekarang sama Husein, ya, Sen, saudaranya berapa Husein? 23 saudaranya. 23. Makanya zaman dulu order baru ada program itu cukup 2 anak aja. Ini. Maka disisir mulai dari 4 RT 4 itu anjuran untuk cukup 2 anak aja. Masuk ke rumah Bapak Zakaria ya, yang pertama. Dia anaknya berapa? 9. Di sana lagi rumah satunya ada 12. Ini terus yang survei itu sensusnya nggak lagi mundur. Ini pertama 9 terus 12. Kalau gua ke sono tambah banyak, bisa 23 nanti. Makin banyak, makanya mundur aja. Alhamdulillah, memang itu anjuran Nabi. Tanakahu taksuru fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Rasulullah bangga ya punya umat salihin dan salihat. Bangga. Kenapa? Kalau kita punya putra, punya anak, maka orang bertambah yang bersujud kepada Allah, yang bertasbih, yang bertahmid. Maka merugi kita kalau punya keluarga, punya anak, kita nggak ajarkan, kita nggak tuntun, nggak belikan tuh ilmu mengenal Allah. Karena ilmu yang pertama yang wajib kita harus ketahui ma'rifatullahi alal yaqin. Secara itqan, secara yakin. Yang pertama harus belum mengenal siapa-siapa, belum mengenal HP, belum mengenal duit, ya belum mengenal jajanan. Yang pertama kita kenal itu Allah dulu. Ya. Keimanan mereka tanamkan sehingga nanti dewasa kelak dia termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Rasul, menggembirakan tuh Rasul, selalu bersalawat dan selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tarbiyah, mendidik anak-anak, mengantarkan mereka menjadi anak yang soleh dan solehat, ini perjuangannya luar biasa, apalagi sekarang ini ya, karena kita ya, diancam keselamatan anak-anak kita ini dengan teknologi yang belum mampu kita kemas dengan secara baik ya, belum kita mampu menempatkan yang baik. Maka semua apapun karunia Allah Subhanahu wa taala, kemajuan ini zaman kalau tidak dipegang dengan orang-orang yang soleh, maka akan nampak nanti zaharal fasadu fil barri wal bahr. Sebab betapapun apa yang ada di dunia ini, nikmat segala macam harta akan jadi maslahat, akan yang baik apabila fiyadis saleh. Al malu saleh fiyadis saleh. Ini HP akan jadi baik kalau dipegang orang saleh ya, dimanfaatkan buat hal-hal yang baik. Tapi kalau dimanfaatkan pada yang enggak baik, makanya anak santri ini girang banget ini di pesantren, nggak boleh megang HP, seneng banget dah, seneng ya. Nah, makanya kalau udah pulang udah main HP terus, nggak boleh balik lagi. Nah, salah satu keluhan ini yang jadi rusak, jadi lupa tuh ilmunya. Setelah balik, Pak Ustadz, ya Allah, anak saya nggak keluar rumah, saya seneng, saya anggap dia zikir, lagi ngapalin, lagi mutala, muzakarah, nggak taunya megang HP, ya, lagi main game. Ini fitnah akhir zaman. Memang tarbiyah mendidik anak menjadi yang soleh cenderung ini berat. Tapi kalau kita berusaha penuh untuk mengantarkan mereka, masukkan pendidikan yang baik, berikan tanamkan ilmu yang baik, berikan contoh di keluarga dan rumah kita yang baik, akan mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi tarbiyatihim, di dalam mendidik mereka itu ani aulad,
wa husnal qiyam, dan baik kita menegakkan mengurus mereka itu, siyama albanat, terlebih-lebih ini kaum wanita, ini rentang, lebih besar lagi itu fitnahnya ya. Ini kalau orang wanita lebih besar lagi itu fitnahnya dibandingkan itu laki-laki. Maka kita harus jaga khusus bagi mereka, karena mereka itu adalah mahliga dalam rumah tangga nanti pada waktu saat mereka berkeluarga ya. Jadilah dia bidadari di dunia ya. Hurum maklum, di mana itu bidadari yang selalu dijaga, dipelihara dari norma-norma agama dan akhlak. Di dalam susah payah dan beratnya mujahadah mendidik itu anak-anak, sawabun kabir wa fadlun kabir. Jadi mendapatkan sawabun kasir, mendapatkan pahala ganjaran yang besar, wa fadlun kabir, dan keutamaan yang besar. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar, seorang bapak memberikan nafkah kepada anaknya, usaha kerja apapun profesinya, setelah dapat diberikan nafkah itu baik untuk infak fi sabilillah, dan ada lagi infak yang dikeluarkan yang baik-baik, termasuk anfaqtahu fi rakabatin, di dalam memerdekakan budak, dan ada lagi infak dinaran tasaddaqta bihi ala miskin, sebagian rezeki kita 1 dinar kita berikan keinfakan tempat yang baik pada mereka yang memerlukan, yaitu orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar lagi kita infakkan sebagiannya adalah untuk istri dan keluarga kamu. A'zamuhu ajran, dari seluruhnya mana yang paling besar? Apakah infak fi sabilillah, infak fi rakabah, fi idki rakabah, infak itu tasaddaq ala miskin, atau dinar anfaqtahu ala ahlik? A'zamuhu ajran allazi anfaqtahu ala ahlik. Maka yang paling besar pahalanya itu adalah nafkah yang diberikan untuk istri dan anak-anak. Jadinya ini sangat merugi ya kalau punya duit. Benar, sama anak yatim bagus, fisabilillah itu jalan, tapi ketahuilah salah satu infak yang paling besar yang berikan itu kepada keluarga. Tapi berapa banyak ini suami ia zalim, infaknya buat mancing ada, infaknya buat main ini ada, buat nonton bola ada, buat bini kagak ada. Ada gak model begitu? Ya Allah. Pak, mau kemana bang? Ini hari Minggu. Ya ngerek dia. Tahu gak ngerek? Kagak ada. Tapi buat ngerek ada tuh, burung ocehan. Buat bini kagak ada, buat itu ada. Padahal kalau dikasih istri, masya Allah, nanti didoain, terima kasih bang, didoain mudah-mudahan abang berkah, mudah-mudahan abang ini manfaat buat dunia dan akhirat, masya Allah. Ada lagi sama istrinya kagak diinfakan, sama biduan diinfakin buat nyawer. Ada gak? Oh. Ya Allah. Allah bitaufiq atina fikin. Jadi kalau kita ada punya infak, kita kasih buat anak yatim, orang miskin, dan termasuk fisabilillah, atau bangun mushola pesantren, itu bersekah, manfaatnya pahala ganjaran besar. Tapi dari sekian paling azamuha, yang paling besar, anfaqtahu ala ahlik. Pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma at'amta nafsak fahuwa lak sadaqatun, wa ma at'amta waladak fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta zawjatak fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta khadimak fahuwa laka sadaqah. Nih kita usaha kerja dapat duit, taruhlah 50.000 buat infak ya. Kita makan rame-rame ya. Itu memang haknya bagi seorang istri, itu haknya, dan dia tidak wajib memberikan makan atau menyiapkan buat suaminya. Itu adalah kebaikannya, kecuali kita berikan tambahan memang untuk kita. Nanti ada jatah buat infak kita, kita makan, pahala ganjaran sedekah. Dan nanti dimakan oleh istri kita, kita infakkan untuknya, itu juga sedekah. Kalau yang sudah punya keluarga, punya anak, dimakan infak itu kepada anak-anaknya juga sedekah. Kalau kita ada orang yang menjadikan tanggung jawab kewajiban kita, khadim semuanya, pembantu, dan dimakan rezeki daripada infak kita juga sedekah. Itu ada 4 macam sedekah. Sedekah dari kita sendiri, nafsik, sedekah yaitu infak daripada zaujak,
dan juga waladak, dan termasuk jadi khadimak, yaitu pembantu kamu. Ini Rasulullah jelas, ini tidak dapat diperoleh kebaikan pahala ganjaran yang besar ini kecuali mereka. Inilah anjuran kenapa harus kita mempunyai keluarga walaupun itu berat, apalagi zaman sekarang ini ya tentunya untuk mencari nafkah begitu besar, susah payah, apalagi selama 2 tahun yang lalu lagi pandemi, nggak boleh ngapa-ngapain, di rumah aja. Sampai istri keder tuh di rumah bingung mau suruh keluar, istri suruh keluar, pas sudah di luar pemerintah suruh masuk ke dalam. Jadi keluar kagak, ke dalam kagak, jadinya masalah 2 tahun. Jadi lama-lama bosan. Alhamdulillah sudah normal. Sekarang lakinya keluar nggak pulang-pulang kayak Bang Toyib. Bang kemana bang? Pulang ya. Itu makanya kalau suami laki berentah di rumah itu nggak demen juga perempuan istri. Bang keluar nggak pakai ikhtiar, cari usaha, ntar keluar nggak balik-balik, ditanyain lagi, bang pulang apa? Sesuatu yang kita usahakan, yang kita kerjakan, niat, asal niatnya yang soleh, niat-niat yang baik, bukan karena untuk syahwat, bukan karena untuk kesenangan dunia kita nyari rezeki, nyari harta, nyari duit, tapi kesemuanya itu kita gunakan untuk sedekah, baik infak daripada ma'at'amta nafsak, buat keperluan kita, buat keperluan anak, buat keperluan istri, itu semuanya sedekah. Wa qala alaihi salatu wasallam idza mata ibnu abdan ma in kata amaluhu illa min salas. Ini kalau yang bujangan belum punya istri mati, wafat, dan dia tidak punya anak, nggak ada keuntungan dalam ini hadis. 3 bagian yang masih terus Allah alirkan pahala ganjarannya sekalipun itu ibnu Adam, seseorang itu setelah wafat. Sedekah jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang digunakan, dimanfaatkan walaupun dia sudah mati, baik infaknya buat masjid, infaknya buat buat keperluan pesantren, buat keperluan musola, pendidikan dan lain sebagainya, atau hal yang bermanfaat untuk hal-hal yang umum, memberikan sumber air buat keperluan masyarakat, sedekah jariyah. Atau ilmun yuntafa, pada waktu saat dia hidup sungguh besar pengabdiannya, dia mengajarkan dengan ilmu yang diperoleh kepada masyarakat, kepada jamaah. Setelah wafat, maka ilmu yang bermanfaat itu yang digunakan, diamalkan, terus menjadikan bagian tabungan kebaikannya setelah wafat. Yang ketiga, tidak didapati kecuali orang yang punya keluarga, anak dan istri yang soleh dan yang saleha. Setelah wafat, waladun soleh, mendoakan, yad'ulah, mendoakannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min muslimin yamutu lahu salasatun minal walad lam yablughal hinsa illa adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmati iyyahum. Maka kadang-kadang merupakan suatu musibah yang besar. Ya kadang-kadang nggak nerima orang tua kalau anaknya masih kecil belum balik, apalagi semata wayang cuma satu-satunya. Kadang-kadang histeris, ya kadang-kadang hampir putus asa, tidak rela itu anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu kalau dia ikhlas, dia ridho, merupakan keuntungan tabungan buat dia, karena manfaat keutamaan itu akan kembalinya. Nasihat yang bijak kalau orang dulu, di mana ada yang dapat musibah anaknya kecil udah mati, sedangkan dia sayang, dibilang udah sabar. Sabar, itu tabungan inti di akhirat ya. Itu tabungan inti di akhirat, dapat kebaikan. Itu langsung pernyataan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warada annal atfal yu'tauna aniyah fiha min syarabil jannah fayusqauna aba'ahum fi mawqibil qiyamah. Ada satu hal yang kita khawatirkan, fi arasatil qiyamah, di mana tudna syamsu, direndahkan matahari, segitu sangat berat pada waktu saat itu, yaumul fasal, penentuan hak nasib daripada setiap orang. Maka mereka yang mempunyai anak wafat lebih dahulu sengaja mencari orang tuanya di mahsyar dalam keadaan bin syiddatil atas wal ju', dalam keadaan sangat lapar dan haus. Maka anak kecil yang dulu wafat pada waktu saat dia hidupnya membawakan minum untuk orang tua mereka. Wabin nas minal karab, orang dalam kesulitan mahus, wal atas ma la ya'lamu illallah, kepayahan, kehausan, hebatnya, dahsyatnya kejadian yaumul kiamah tidak ada yang mengetahui besarnya.
beratnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Annahum yakifuna ala abwabil jannah wa ya'buna ayyadkhuluha hatta yadkhulu aba'uhum fa ya'murullahu bi'idkhali abaihim. Ada keberkahan seorang putra, seorang anak diperintahkan oleh Allah karena dia tidak ada dosa suruh masuk surga, dan ini anak kagak mau menolak, melainkan tidak rela saya masuk surga kecuali orang tua saya yang ikut masuk dalam surga. Allah angkat derajatnya, Allah ampunkan dosanya, Allah terima, dan sehingga orang tuanya itu masuk ke dalam surga birahmati, karena Allah merahmati. Itulah salah satu sebagian dari sekian banyak keutamaan fi bayani fadlin nikah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga dan memelihara, diberikan keluarga kita keturunan salihin dan salihat. Allah tunjukkan dan Allah bimbing ke jalan yang benar, selalu istiqamah di dalam kebaikan. Allah jaga, Allah pelihara dari segala macam gangguan fitnah di dunia wa fitnatil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wa biya subhanakallahumma tahiyyatun biha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih para jamaah seluruhnya yang mengikuti di luar majelis ini, yang live streamingnya. Amin ya rabbal alamin.